sebuah tradisi yang dilestarikan secara turun-temurun niscaya akan membuahkan sesuatu yang berbeda, apalagi menyangkut bercocok tanam di bidang pertanian. Adalah warga Desa Wisata Osing atau DWO Kemiren, Gelaga Banyuwangi. Hingga saat ini ternyata masih memelihara tradisi pertanian warisan para leluhurnya. Sehingga mulai bercocok tanam hingga saat panen raya masih menggunakan cara-cara tradisional. Yang lebih menarik lagi, ketika proses panen raya tak hanya didominasi sekelompok kaum pria, namun juga dikerjakan oleh kaum wanita. Di tengah masyarakat petani ada sebuah keyakinan, jika prosesi panen raya dikerjakan secara tradisional, hasil padinya saat menjadi nasi nanti rasanya jauh lebih nikmat dibandingkan dengan tenaga mesin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa netizen dimanapun berada, saat ini kami dengan Pak Sucipto ya. Iya. Pak Sucipto ini selain seorang budayawan, sekaligus seorang petani tulen yang sampai saat ini masih nguri-nguri budaya leluhur. Salah satunya yaitu tradisi pertanian ya Pak Cip ya. Iya Pak. Nah, kali ini mengingat masyarakat Kemiren itu kan masih mempertahankan tradisi pertaniannya Pak Cip ya. Iya. Nah Pak Cip, saya kepingin nanti tahu kalau masalah panen Pak Cip ya, panen padi. Kalau masyarakat umum itu kan kebanyakan ketika panen kan menggunakan mesin Pak Cip ya, mesin. Bahkan ketika mengambil padinya itu habis itu kan rusak daminya dan tercampakkan, itu kebanyakan. Nah, kalau untuk masyarakat Kemiren ini dengan membawa predikat tradisi pertanian itu sendiri, itu seperti apa waktu panen Pak Cip? Kalau orang Kemiren Pak ya, itu tetap melestarikan adat-adat Osing, pakai kayu dipakaikan gitu, namanya gebros Pak ya. Oh, gebros. Gebros itu kan disampat gini Pak ya. Itu laki perempuan sama. Oh gitu, berarti itu kan pekerjaan berat Pak Cip. Waktu gebros Pak Cip, itu perempuan juga bisa. Jadi Kemiren semuanya kita samakan, karena pekerjaan itu mudah, tapi kalau dilihat cuma ngaret langsung digebros gini, gunanya karena damennya itu masih berguna bagi kami, bagi seorang petani. Pak Cip, sebentar, itu masih berguna, habis digebros kan habis Pak Cip, padinya itu kan. Iya. Itu kan dibuang. Iya. Itu dibuang berarti udah dicampakkan, terus di mana letak bergunanya itu Pak Cip? Kalau sudah pakai gebros gini dibuang, itu masih bermanfaat bagi orang-orang, kata orang Kemiren, ngelelesi utawa itu namanya apa ya Pak ya, yang mengambil sisa-sisa itu namanya orang gagas. Oh, gagas, berarti ngambil sisa-sisa buangan gebros tadi, diambil orang, masih berguna untuk orang-orang yang gagas tadi. Gagas tadi ya. Ya masih diambil juga. Terus akhirnya isinya tersebut diambil, masih berguna lagi. Buangannya dami itu masih berguna untuk petani, makan sapi. Kalau gagasan tadi masih berguna juga untuk pemakan sapi itu ya.
ya diolah lagi. Namanya itu apa? Ya itu ya. Untuk sekem barang itu ya? Ya itu masih berguna untuk makan sapi. Berarti selain untuk makan sapi, digunakan untuk sekem juga berarti sekem ya? Juga berguna masih. Terus Ki Wajib, ketika proses gebros ya, ini laki perempuan sama. Padahal ini kan pekerjaan berat, ngangkat begini, perempuan. Ini apa tenaganya memang orang khusus yang biasa melakukan itu atau bagaimana Pak Cep? Kita sebagai orang-orang Osing bekerja sama di Kemiren Pak ya. Sama-sama laki perempuan kerjasama. Yang penting kita mencari yang halal, hasil yang halal, jadi bekerja sama. Ya lebih baik ya kita ngerit pari jari wong Kemiren yang gebros ya. Itu barokah untuk keluarga begitu. Pak Cep, sebelum digebros ya, diambil padinya itu kan berarti ada yang mengerjakan ngambili motong apa padinya itu ada lagi petugasnya ya. Kalau sini apa istilahnya itu? Itu semuanya itu laki perempuan itu Pak. Enggak, namanya kalau orang yang tukang motong itu kalau di sini apa namanya? Ngarit itu kan tukang ngarit. Itu apa sama orang yang ngarit dengan orang yang gebres tadi Pak Cep? Sama, gantian gini gitu. Bergilir. Kita kerjasama, jadi sama-sama melakukannya. Upahnya kan kita untuk keluarga satu. Kita bagi satu, umpama yang gebres tadi 2, ya kita bagi 2 lah hasilnya. Oh gitu. Giliran. Pak Cep, itu biasanya berapa tenaga yang dibutuhkan ketika panen? Itu berapa orang itu yang biasanya dibutuhkan? Kalau seperempat itu cukup 3 angkruk, 3 gebrosan, 3 tempat gitu. 3 tempat ya. Kalau seperempat. Untuk berapa orang itu yang? Berarti 6. 6 orang. 6 orang sudah cukup. Itu kan berarti kan mereka orang buruh. Iya. Orang kerja harian semacam itu kalau di sini. Harian ya. Harian. Itu kira-kira satu orang itu mendapatkan ongkos berapa Pak Cep? Sekitar 75-an gitu. Lebih, kadang lebih sampai 100 karena pekerjaan itu sangat berat. Hasilnya kalau melihat hasilnya lebih banyak, mungkin lebih banyak juga. Oh gitu ya. Berarti tergantung ya. Katakan satu hari 75 sampai 100. Iya. Namun ketika pendapatan padi yang digebres tadi itu lebih banyak, ya lebih juga. Dapat bonus maksudnya. Iya, lebih banyak lagi karena satu black kata orang Kemiren itu 5.000. Oh gitu. Itu berarti berbentuk persentase atau bagaimana itu pendapatannya itu? Kita pakai begitu langsung dimasukkan dalam karung 9 karung. Itu 5.000 kali 9. Oh, gitu. Jadi dapat berapa karung nanti tinggal ngitung itu aja. Berarti itu di sini udah ada orang-orang khusus untuk itu memang ya. Banyak Pak di sini. Berarti orang sini kira-kira Pak, kalau memang betul masih mempertahankan tradisi pertanian, ada nggak petani-petani Kemiren sini nih menggunakan peralatan kayak mesin itu, ada nggak di sini? Kurang begitu banyak di sini. Karena apa? Manfaatnya untuk desa kami yang nggak kerja gimana. Jadi lebih baik teman-teman kita di desa ini untuk gebres sendiri, diundang berapa angkruk gitu ya, berapa orang. Jadi saling bekerja, saling bantu-membantu. Kita panen untuk di wilayah kita supaya dapat merasakan juga. Artinya mempekerjakan orang lain supaya ikut menikmati ketika hasil dengan cara walaupun sebagai pekerja harian kan begitu. Perbandingan Pak Cep antara orang gebros secara tradisional dengan menggunakan mesin, kira-kira dengan luasan yang sama, pendapatannya kira-kira perbandingannya itu bagus mana antara pakai mesin dengan gebros itu Pak Cep? Menurut kami Pak, kami kan seorang petani mulai dulu. Jadi saya sebagai seorang petani sudah merasakan lebih baik yang pakai gebros 1. Nomor 2, kita panen sama-sama merasakan sama tetangga, ikut juga ingin dapat barokahnya. Daripada kami memberi semaunya kami, lebih baik kita undang untuk kerja. Mari kita kerja sama panen raya. Terus ada angklung paglak kadang kita bunyikan gitu. Berarti setiap panen itu sebelum panen dimulai
itu ada tabu-tabuan semacam angklung itu ya. Mulai datang yang gebros tadi, Dihibur dulu pakai angklung ya, ya. angklung bunyi. Ada nggak istilahnya semacam selamatan tumpengan kayak begitu? Tapi kalau panen itu makan bersama, namanya makannya uyah asem, Pak. Oh ya, asem ya. Tumpeng sama Di tengah uyah sawah asem. itu ya. Di itu, tapi kami ditempatkan di tempat angklung itu. Oh gitu. Semua yang Kalau di gebros sini ya, kita- kalau di sini. kita undang. Hmm. gitu. Terus Pak Cip, kira-kira Pak Cip, hasil mengambil padi antara mesin pakai mesin dengan tradisional ini kira-kira mempengaruhi rasa nggak terhadap padi itu? Misalnya Ya. ketika jadi beras. Saya kira begitu, karena yang saya lihat dari gebrosan sendiri, Hmm, orang-orang awam itu rasanya lebih nikmat begitu ya. karena pakai bambu dipasang-pasang gitu ya Tradisional, untuk gebros dan dengan tradisional. hati ya. Mungkin hatinya Tulus, berusaha tulus ikhlas, Hmm. makanya rasanya lebih baik. Kalau soal apa itu biaya, memang beratan biaya dari apa itu, Mesin. dari mesin. Kalau dari mesin biasanya rasa yang dihasilkan seperti apa Pak Cip? Mungkin ada bunyinya mesin itu secepatnya mempengaruhi, ya. ada yang pecah, ada Apalagi dipaksa untuk dia itu rontok ya, dipaksa kan oleh mesin kan. ya dipaksa, yang hijau pun ikut juga. Oh. Makanya rasanya mungkin lebih beda dari gebrosan. Karena masalah hati dan rasa yang bermain di situ Ya, ya. mungkin begitulah. Terus Pak Cip, kalau ini ya setelah panen jarak antara panen dengan penanaman kembali, kebetulan kita ini kan di area pembenihan padi ya di Ya, sini nih ya. pembibitan. Kira-kira jarak dari panen ke penanaman lagi berapa lama? Kalau kami panen sekarang itu 20 hari itu kami tanam lagi. Oh gitu. Ya, Kalau jaraknya benihnya gitu. siap berarti ya. Kami kan jualan bibit padi Oh, ini. iya, Jadi iya. kami selalu Berarti ada sebuah tempat secara khusus pembenihannya itu untuk menyediakan kalau ada petani yang ingin segera membutuhkan untuk penanaman ya, itu ya. gitulah. Kami selalu seperti itu untuk kegiatan setiap harinya jualan bibit padi. Kenapa? Orang-orang yang butuh dimanapun datang karena kami jualan bibit itu sebanyaknya 5 kintal. Jadi selalu saya di kita putar, karena apalagi ini saatnya corona, warung ditutup, barong nggak jalan, kami hanya jualan bibit padi ini. Begitu. Ada nggak dampak corona ini pada petani Pak? Kalau petani mungkin setiap harinya kerja keras, jadi nggak ada. Nggak ada yang dekat corona. Nggak Yang berani, penting kita sebagai orang awam dulunya kemiren sudah pernah dilakukannya pagebluk gitu. Oh iya ya, tahun 1920-an Ya, itu ya. jadi intinya kata Mbak Buyut, kalau ingin selamat pakailah damar kambang. Damar kambang. Ya, jadi di kemiren dipasang semuanya damar kambang, insya Allah kemiren akan selamat. Sekarang berarti rame-ramenya corona masang semuanya damar damar lagi. kambang juga. Oh sekarang ini ya? Siapa yang tanya ke sesepuh kemiren atau Pak Cip, mungkin saya arahkan pakai damar kambang. Oh, gitu. Insya Allah akan selamat dari mara bahaya itu. Iya, pagebluk istilahnya ya. Pagebluk, ya. Pak Cip, masalah pembenihan sekarang, masalah benih padi. Ini kan satu petak. Kalau orang sini namanya satu kedok ini ya. Iya. Satu kedok ya. Kira-kira ini kalau orang borong satu kedok ini harganya berapa Pak Cip? Ini kan jumlahnya 80 kilo. Total semuanya Ya. satu petak ini ya. 80 kilo, jadi 10 kilo itu 250 Ribu. ribu. Tinggal ngambil seperti ini Pak. Tinggal ngambil sudah orangnya. Oh gitu. Berarti ini sistem borongan dan Pak Cip siap melayani siapapun yang membutuhkan gitu. Iya, iya. Berarti mulai dari sana sampai ujung sana ini memang untuk pembibitannya ya. Pak Cip, terus selama setahun kalau kita mengacu pada tradisi pertaniannya orang Kemiren, ini harusnya panen berapa kali Pak Cip?
Yang jelas ada yang cepat ya sampai 3 kali gitu. 3 kali ya. Karena 20 hari waktunya kita tanam lagi. Jadi kita hitung-hitung 3 kali panen 1 tahun bisa. Terus jarak antara panen dengan penanaman dalam waktu setahun itu ada nggak di antaranya itu mungkin ditanami palawija Pak Cip? Yang jelas kalau 1 tahun, kadang orang Kemiren itu 1,5 tahun gitu. Itu semua di Polowijo katanya. Itu kadang kacang, kadang sabrang. Setelah 1 kali itu panen sabrang atau kacang, kita tanam lagi 1 tahun begitu. Apa keuntungannya dengan menanam palawija itu Pak Cip buat petani Pak Cip? Wah banyak Pak. Buah kesuburan dari tanah tersebut menurut Kemiren itu padi Pak ya. Padi ini wakeh, jadi semakin subur padinya, buahnya semakin panjang begitu. Jadi dianjurkan 1 tahun itu mungkin 1 kali untuk Polowijo. Oh gitu ya, untuk perimbangan ya. Iya. Sekaligus memberikan semacam gizi-gizi bagi penanaman berikutnya gitu. Iya. Mungkin ada lagi Pak Cip yang ingin disampaikan soal pertanian ini? Yang jelas pertanian menurut Kemiren kami sendiri sedang ini penjebolan bibit padi ditanam ya, kita hitung orang Kemiren mungkin kami pernah mengutarakan atau minggu pon lah. Minggu itu 5, pon itu 7. Berarti pas penanaman pertama berarti ya. Pertama. Jadi 5 sama 7 12 ngitungnya. Akar batang daun buah, akar batang daun buah, akar batang daun buah. 12 insya Allah buahnya akan melimpah. Terus di air pemasukan pertama itu ada sego ponar, ada daun keluih, daun jarak, dan laos. Gitu ya. Jadi itu untuk kelengkapannya untuk ya. Kelengkapan dalam untuk tradisi ya. Tradisi osing Kemiren. Supaya buah batangnya pahit seperti jarak, terus godong keluih. Sehingga artinya wabah penyakit nggak berani mendekat ya. Nggak mendekat karena pahit rasanya. Ya. Terus keluih, kadung luwe, kadung elom, iki wis ana sego ponar pangan wis kene entekno. Sudah tersedia begitu. Kadung daun laos, muga-muga wohe aoso kaya istilahnya betul-betul montok ya. Ya, jadi kadung berbobot itu ya. Kalau aos insya Allah buahnya akan lebih meningkat. Hasilnya orang-orang petani akan makmur jadinya. Oke. Baik pemirsa netizen dimanapun berada, itu tadi penjelasan itu mengenai seputar bagaimana cara panennya orang Kemiren yang masih sampai saat ini mempertahankan tradisi pertanian. Mudah-mudahan bermanfaat dan di tempat Anda pun juga akan mengikuti betapa pentingnya tradisi pertanian itu diterapkan dalam kehidupan untuk menghasilkan yang lebih baik. Terima kasih, salam budaya berbasis kearifan lokal. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Cip.